Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fathia Bon Kafa. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada dalam perjalanan menuju gym tempat saya berlatih. Ya qadarullah keadaan traffic sekarang lumayan cukup macet untuk waktu di siang hari ini. Jadi ya gimana kalau kita bikin video singkat dulu yuk. Jadi yang terpikirkan pada saat ini adalah ketika kemarin saya berlatih di perguruan saya di Al-Azhar Seni Bela Diri, unit latihan Masjid Agung Al-Azhar. Alhamdulillah saya bisa bertemu dan belajar lagi dari salah satu guru saya, yaitu Kak Satria. Beliau adalah salah satu pendekar utama dan salah satu dewan guru dari Al-Azhar Seni Bela Diri. Dan dari beliau saya belajar banyak sekali mengenai pencaksilat, mengenai bela diri, mengenai latihan fisik, dan banyak hal lainnya yang bagi saya semua yang kami diskusikan, saya dengan Kak Satria diskusikan itu rasanya daging semua, dan alhamdulillah semua sangat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Kemarin di pertemuan terakhir kami sempat membicarakan masalah latihan beban. Jangan sampai latihan beban itu malah mengurangi kemampuan gerak silat kita. Nah, kok bisa sih latihan beban malah justru mengurangi kemampuan gerak silat kita gitu? Nah, ternyata kalau kita perhatikan banyak misalnya para binaraga bodybuilder yang badannya luar biasa besarnya, itu ototnya besar, tapi tidak sedikit yang kemampuan elastisitas ototnya itu juga berkurang gitu. Jadi range of motion dari gerakan mereka itu justru mengecil sehingga tidak ada kelenturan di dalam ototnya. Bukan tidak ada kelenturannya itu tidak begitu baik. Jadi tambah besar aja gitu. Tapi kalau kita digunakan untuk memukul, menendang, itu tampak sangat sulit bagi mereka gitu. Kalau kita mau memperhatikan mereka bergerak, tampak kaku sekali gitu. Jadi ini menjadi nasihat dari Kak Satria kepada saya waktu itu. Jangan sampai karena saya dipantau suka latihan beban, jangan sampai latihan beban ini mengurangi kemampuan gerak silat kita, apalagi kemampuan gerak kita dalam hal bela diri. Jadi otot yang besar itu, kalau kita hanya fokus untuk membesarkan otot tapi tidak melatih elastisitas otot, gerakan akan kaku. Ketika gerakan kaku, otomatis akan mengurangi kemampuan gerak bela diri, karena kemampuan gerak bela diri membutuhkan dua kemampuan otot, yaitu kemampuan otot yang kuat juga kemampuan elastisitas otot yang baik. Jadi dua hal ini harus diperhatikan bagi kita semua yang berlatih bela diri tapi juga ingin mendapatkan kemampuan yang maksimal dengan berlatih kekuatan otot. Alhamdulillah sekarang jalan sudah semakin lancar. Dan juga pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih sedikit, menunjukkan beberapa gerakan-gerakan latihan beban yang insya Allah bisa bermanfaat untuk peningkatan kemampuan bela diri. Ada yang bantu jalan. Bismillah. Oke, kasih Bang. Nah, dan untuk saya pribadi, karena keterbatasan waktu untuk berlatih, jadi saya tidak bisa berlatih setiap hari dalam satu pekan. Maksimal saya bisa berlatih beban itu hanya 4 kali dalam sepekan, itu juga kalau lagi luang banget. Jadi saya bagi program latihan saya menjadi upper body dan lower body. Hari pertama saya melatih otot-otot di bagian tubuh bagian atas, dan di hari latihan yang kedua saya melatih
otot-otot tubuh bagian bawah. Jadi hari ini, hari pertama dalam pekan ini, insya Allah saya mau latih upper body saya. Dan program latihan saya tidak banyak variasi dalam latihan otot. Jadi saya melatih beberapa compound training. Jadi latihan yang menggunakan beberapa otot sekaligus, antara lain seperti military press untuk shoulders, yang mainnya utamanya untuk shoulders, juga untuk back. Kemudian saya juga biasanya melatih dengan bench press, kemudian lat pull down untuk latihan otot belakang, dan sedikit variasi seperti dumbbell shrug atau seperti chest flies atau rowing, itu untuk menambah variasi sedikit di latihan otot saya. Selebihnya itu ya ditutup dengan latihan kardio, yang biasanya latihan kardio saya ya main sansak, pukul, tendang di sansak mungkin sekitar 10 menit untuk menjaga kemampuan kardio saya. Saya tidak begitu suka untuk lari di treadmill. Saya lebih suka lari di luar. Kalau treadmill tuh rasanya agak-agak boring ya, lari di tempat gitu. Kalau lari di luar kan kita bisa lihat yang kita lihat itu bisa berubah-berubah, bisa ketemu orang, atau juga bisa kita atur sendiri pace-nya, kita kapan mau kencang, kapan mau santai, itu bisa kita atur kalau kita latihan lari di luar. Kalau di treadmill kan hanya benar-benar bergantung dengan mesin. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mendekati tempat latihan saya, yaitu di Fitness First Senayan City. Sekarang kita masuk ke area parkirnya dulu. Tampaknya siang hari ini cukup ramai nih di wilayah Senayan dan sekitarnya. Siang, Pak. Ya, makasih, Pak. Masuk area parkir, kita langsung parkir di gedung parkir di atas. Bismillah. A few moments later. Alhamdulillah sudah sampai di parkiran Senayan City. Yuk kita langsung mulai masuk ke gym dan mulai latihan. Mas. Yuk, oke. Oh. Mas Lee.
Kabar Mas? Alhamdulillah. 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 Halo Mas Budi. Halo, Pak. Oke, makasih Mas. Siap, Pak. Di sesi latihan kali ini, yang fokus latihan saya adalah penguatan tubuh bagian atas. Setelah pemanasan yang cukup, saya mulai sesi latihan dengan gerakan military press yang tujuan utamanya adalah penguatan otot bahu. Setelah itu, saya tambahkan satu variasi latihan otot bahu juga, yaitu upright row. Setelah melatih otot bahu, latihan saya lanjutkan dengan tujuan utama melatih otot punggung, khususnya punggung bagian atas, dengan gerakan latihan lat pull down. Kemudian saya tambahkan satu variasi latihan otot punggung dengan latihan seated row. Setelah itu, saya lanjutkan latihan dengan tujuan utama latihan otot dada dengan gerakan latihan flat bench press, dan saya tambah dengan variasi latihan pectoral fly. Untuk beban, saya gunakan beban yang cukup untuk saya lakukan repetisi sebanyak 6-8 repetisi per setnya, dengan tujuan untuk menambah kekuatan otot, dan tiap latihan saya ulang sebanyak 4 set. Setelah selesai dengan latihan-latihan beban, saya tutup sesi latihan dengan latihan kardio dengan melatih beberapa gerakan serangan menggunakan sansak. Dengan tujuan agar otot yang sudah dilatih tadi tetap terjaga elastisitasnya, tidak menjadi kaku dalam gerakan-gerakan bela diri yang biasa saya lakukan.
later. Oke teman-teman, itu tadi sesi latihan saya yang fokus pada kekuatan tubuh bagian atas yang saya lakukan untuk menunjang gerakan-gerakan saya di pencaksilat. Dan sekarang saya sudah kembali di rumah, dan ini area yang tidak luas ini tempat saya melakukan latihan-latihan ringan untuk menjaga kebugaran dan juga gerakan-gerakan pencaksilat saya. Dan jika ada teman-teman yang ingin melakukan latihan beban yang tujuannya untuk menunjang kemampuan gerak bela diri teman-teman semua, apakah itu pencaksilat, taekwondo, karate, MMA, jiu-jitsu, atau bela diri lainnya, mungkin ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah pahami benar cara kita melakukan angkatan beban, baik itu yang mendorong ataupun yang menarik. Karena kalau tidak benar gerakannya, bukan hasil maksimal yang bisa kita dapatkan, atau bahkan kita malah bisa jadi cedera. Seperti contoh misalnya kita ketika melakukan latihan bench press gitu misalnya, seperti sederhana, tinggal taruh bar di depan dada, angkat gitu kan, seperti itu. Tapi padahal ada beberapa detail gerakan yang penting yang kalau kita luput dalam memahaminya, itu malah kita bisa cedera. Misal dalam penempatan siku, ya, siku jangan sampai ininya rata, tapi agak sedikit turun pas di depan dada. Nah, baru sini sendi bahu kita itu akan aman. Kalau kita mengangkatnya dalam posisi seperti ini berada dalam sendi bahu kita ini bisa rentan dengan cedera karena bebannya besar di bahu. Jadi kalau di sini bebannya akan fokus di otot dada. Kemudian dalam melakukan dorongan, karena bench press itu kan mendorong. Dalam mendorong ini, nah dadanya itu kita busungkan dalam mendorong. Jangan punggungnya jangan bungkuk. Jadi dadanya kita busungkan dan fokuskan atensi kita dalam otot yang kita latih. Dada misalnya di sini dibusungkan dadanya. Jadi jangan, kalau misalnya dari samping, dadanya, badan kita tegakkan gini. Jangan begini badannya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi ketika melakukan dorongan, fokus dalam otot juga, dan dalam melakukan gerakannya, dalam mendorong ini juga kita bisa melakukan yang gerakan positifnya. Ketika mendorong itu sedikit cepat, dan ketika turun kita kontrol turunnya. Nah, jadi bukan, kalau dalam bench press kan kita tiduran. Kalau tiduran begini, kita angkat kan berat, turunnya kan pasti kan karena dibantu dengan beban. Jadi turunnya ini benar-benar dikontrol. Jadi angkat, turunnya dikontrol. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, saran saya adalah jangan gunakan latihan beban untuk gerakan-gerakan yang eksplosif atau yang gerakan-gerakan dengan cepat. Misalnya seperti kembali lagi dalam contoh bench press tadi, kan gerakannya seperti melakukan pukulan seperti ini. Nah, dalam kondisi kita dalam berbaring, jangan melakukan gerakannya yang boom 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 seperti itu, seperti benar-benar kita melakukan pukulan. Itu sangat berbahaya. Pertama, ototnya tidak fokus untuk yang bekerja. Kemudian itu ada, yang kedua, ada gaya balik yang menekan tubuh kita, dan lebih besar itu menekannya ke sendi, bukan ke otot. Jadi kalau kita dalam kondisi berbaring melakukan bench press, kita niatin untuk latihan pukulan, jadi boom 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 seperti ini. Kita turun, sendi ini akan menerima beban lebih. Jadi jangan gunakan latihan beban untuk gerakan-gerakan yang eksplosif, yang benar-benar eksplosif, atau gerakan cepat. Karena latihan beban itu justru dalam gerakannya itu disarankan juga sebenarnya pelan. Jadi pelannya itu adalah tujuannya untuk menghilangkan momentum gerakan. Jadi benar-benar otot yang bergerak, yang bekerja. Kalau momentum gerakan
itu akan tidak fokus di otot yang ingin kita latih. Misalnya seperti bicep, melatih bicep seperti ini. Kalau kita melakukan cepat, gerakan cepat, ini bisa jadi siku kita akan maju, badan kita akan condong ke belakang. Jadi mengayun. Jadi tidak hanya otot bicep yang kita tujukan untuk dilatih, jadi ada bantuan dari ke bagian tubuh lain. Jadi kalau misalnya kita mau bicep di sini, misalnya kita bisa taruh di samping atau di depan, sikunya diam, ini pelan aja, slow. Fokuskan gerakannya, yang bekerja tuh otot yang kita latih, dalam hal ini otot bicep, seperti itu. Jadi jadi dua hal tadi, teknik angkatannya harus benar, kemudian juga cara melakukannya juga jangan yang eksplosif, karena itu bisa beresiko memperbesar resiko cedera kita dalam berlatih. Kalau teman-teman ingin menggunakan beban untuk melatih daya ledak gerakan teman-teman, pukulan ke tendangan, itu gunakan beban yang tidak ada daya baliknya. Misalnya seperti medicine ball yang agak berat itu, kita lempar begini, dia kan nggak baik lagi kan bolanya gitu, kecuali ada yang nangkap terus nimpuk balik, misalnya gitu. Jadi melempar tidak ada daya balik yang ke badan kita, seperti itu. Atau medicine ball, kita misalnya mau melakukan gerakan ke samping, di sini lempar bolanya ke samping, seperti itu. Jadi itu jauh lebih aman dibandingkan kita melakukan latihan beban yang tujuannya eksplosivitas, tapi kita menggunakan beban-beban yang bisa menimbulkan gaya balik ke tubuh kita. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga konten ini bermanfaat dan semangat terus dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan diri kita semua. Fadil Buan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.